berada bersama dengan laki-laki itu adalah jami'u badaniha, semua badannya. Lesti Kejora jadi sorotan netizen saat belajar menunggangi kuda. Baru-baru ini netizen memperbincangkan outfit yang digunakan oleh Lesti Kejora saat belajar menunggangi kuda. Ada yang menyebutkan bahwa apa yang digunakan oleh Lesti Kejora itu adalah pakaian yang kurang baik karena melekuk dan terlihat dari lekukan badan. Netizen pun berspekulasi bahwa kalau misalkan Lesti belum siap untuk berhijab, dengan menggunakan pakaian yang ketat lebih baik lepas hijabnya. Lalu bagaimana sudut pandang Islam? Mari simak bersama-sama di Adam History. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang beriman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History DMHDB, mencari hikmah dalam berita. Oke, sebelum tonton video ini, jangan lupa untuk like, share videonya, serta subscribe channel Adam History, karena subscribe itu gratis. Pada kesempatan MHDB kali ini, saya akan membahas mengenai berita viral di sosial media berkaitan dengan Lesti Kejora saat belajar untuk menunggangi kuda. Baru-baru ini netizen menonton tentang aktivitas Lesti Kejora yang saat ini mulai belajar untuk menunggangi kuda. Maka timbullah beberapa hal yang menjadi pembahasan oleh netizen. Di antaranya adalah tentang kostum ataupun pakaian yang digunakan oleh Lesti Kejora, di mana ada beberapa komentar yang mengatakan bahwa pakaian yang digunakan oleh Lesti Kejora itu kurang baik, dikarenakan menggunakan pakaian yang ketat dan tidak menggunakan rok. Katanya seperti itu. Lalu apakah komentar tersebut sesuai dengan apa yang memang ada dalam agama atau seperti apa? Karena imbasnya ini ada juga komentar yang begitu sadisnya, malah mengatakan bahwa Lesti Kejora ini kalau misalkan belum siap untuk berkerudung, maka gak usah katanya menyampurkan antara kerudungnya dengan pakaian yang ketatnya. Apakah benar dalam ajaran Islam mengajarkan hal seperti itu? Mari kita bahas bersama-sama di MHDB mencari hikmah dalam berita dalam pakaian outfit yang digunakan oleh Lesti Kejora saat belajar menunggangi kuda. Oke, kita akan bahas dulu bahwa memang aurat itu adalah ma yajab. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Memang aurat itu adalah ma yajibu satruha, adalah perkara yang wajib untuk ditutupi. Nah, aurat setiap orang itu berbeda-beda, dilihat dari jenis kelaminnya. Kalau jenis kelaminnya adalah laki-laki, maka aurat yang harus ditutupi adalah ma baina surah wa rukbah, yaitu sesuatu yang berada di antara pusar dan lutut. Itu adalah aurat laki-laki yang harus ditutupi baik dalam sholat ataupun di luar sholat. Sedangkan aurat wanita itu ketika berada dalam sholat adalah jami'u badaniha siwal wajhi wal kafain, seluruh badan kecuali wajah dan dua dampal tangan itu boleh terbuka. Adapun aurat wanita ketika berada bersama dengan laki-laki itu adalah jami'u badaniha, semua badannya kecuali siwal wajhi wal kafain untuk orang-orang yang sering bekerja atau melakukan pekerjaan. Maka Islam itu mentolerir untuk wanita yang memang suka bekerja agar wajahnya bisa tetap terbuka, begitupun dengan tangannya bisa terbuka. Itu batasan aurat untuk wanita. Dan lalu seperti pakaian apakah yang bisa digunakan untuk menutup aurat? Nah, yang bisa digunakan untuk menutup aurat adalah kain ataupun benda yang memang bisa menutupi warna kulit. Jadi kalau menggunakan kain yang transparan itu tidak disebut menutup aurat. Jadi harus bisa menutupi warna kulit.
Nah, dan selanjutnya juga harus menggunakan penutup aurat yang tidak menimbulkan fitnah. Seperti misalkan pakaian yang terlalu ketat lalu menonjolkan hal-hal yang menimbulkan fitnah. Nah, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Lesti Kejora ini, yang pertama itu menutup aurat. Jami'u badaniha, semua badannya tertutup, memang wajah dan dua tangannya itu terbuka. Itu diperbolehkan karena memang sedang ada dalam pekerjaan. Selanjutnya, apakah pakaiannya itu transparan? Oh, tidak. Pakaian yang digunakannya itu adalah pakaian yang menutupi warna kulit, sehingga bisa digunakan untuk menutup aurat dan disebut menutup aurat. Adapun pakaiannya yang mungkin melekuk dan membentuk tubuh, itu belum bisa dikatakan salah juga. Kalau misalkan selanjutnya itu bisa menimbulkan fitnah atau tidak. Nah, mungkin kalau misalkan dalam ranah sedang berkumpul dengan laki-laki, lalu dengan sengaja menggunakan pakaian yang ketat agar laki-laki ini bisa mau tergoda, itulah yang tidak boleh. Tetapi dalam kasus kali ini, Lesti itu sedang latihan berkuda. Dan latihan itu tentunya harus menggunakan pakaian senyaman mungkin agar nantinya tidak terjadi luka. Jadi bukan berarti ketika kita itu waduh ini membentuk nih, kayaknya ini dosa, gak boleh. Gak seperti itu. Kita lihat keadaannya, kita lihat situasinya. Kalau misalkan situasinya memang diperlukan hal seperti itu, yaitu adalah pakaiannya yang harus digunakan gitu. Beda lagi kalau misalkan kita sedang ada dalam posisi berkumpul dengan laki-laki, yaitu ada lagi pakaian yang sopan seperti apa. Kalau misalkan sedang latihan, bayangkan sedang latihan berkuda, kita menggunakan pakaian yang kayak pakaian ke pesta. Apa coba? Apakah itu dibenarkan? Oh tidak, tidak sesuai. Karena memang kita juga ketika menghukumi sebuah keadaan itu kita harus lihat keadaannya, situasinya seperti apa. Baru kita bisa menjustifikasi seseorang. Nah, ini banyak sekali netizen yang malah kurang paham tentang hal ini akhirnya menyalahkan tanpa menggunakan ilmu, lalu menceritakan hal-hal yang negatif. Wah, kamu gak layak deh, udah gak usah pakai kerudung kalau pakaian kamu masih ketat. Toh ini dalam ranah apa, situasinya seperti apa? Bukan sedang berkumpul dengan laki-laki, ini sedang melatih agar bisa berkuda gitu. Ya, kalau sudah mahir, mungkin kalau sudah dalam taraf master bisa menaiki kuda, yaitu bisa saja menggunakan pakaian yang memang agak besar, agak longgar seperti itu. Tapi dalam keadaan ini baru belajar, maka menggunakan pakaian yang pas agar belajarnya juga bagus. Karena memang belajar kuda itu adalah salah satu yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya yaitu untuk memanah, untuk berenang, dan belajar berkuda seperti itu. Jadi untuk para netizen ini kalau misalkan kita itu tidak tahu bagaimana seperti apa, janganlah kita menghujat seenaknya. Ingat, apa yang kita katakan itu akan berimbas terhadap diri kita sendiri. Ya, kalau kita memfitnah seseorang, apalagi mencibir, melukai, menjulidi seseorang yang ternyata orang tersebut itu tidak salah, maka dosanya untuk kita. Nauzubillah min dzalik. Kalau misalkan orang yang dihina, lalu orang tersebut terasa didolimi, maka orang yang didolimi itu kalau berdoa kepada Allah, doanya itu tidak akan Allah tolak. Ya, jadi termasuk doa yang tidak akan ditolak itu adalah doa orang-orang yang didolimi, yang kita komentari negatif, yang kita coba cibir dan julidi, padahal mereka tidak salah, mereka tidak merugikan kita. Maka mereka adalah orang-orang yang kita dolimi. Orang yang kita dolimi ketika berdoa kepada Allah, itu akan diijabah oleh Allah. Bahkan walaupun orang yang didolimi ini adalah orang yang non-muslim. Orang yang non-muslim kita dolim. Nah, kalau kita dolim lalu berdoa kepada Allah, itu akan Allah ijabah. Saking Allah itu tidak menyukai orang-orang yang mengzolim. Jadi jangan deh, jangan hempaskan sifat-sifat seperti itu. Tinggalkanlah komentar-komentar negatif. Tinggalkanlah persepsi-persepsi yang malah akan menimbulkan hal-hal yang menyakitkan orang lain. Ingat,
kita itu manusia. Yang sedang kita komentari juga manusia. Kita pernah sakit hati, mereka juga sakit hati. Bukan berarti seorang artis itu ketika jadi artis, wah jadi artis mah harus siap dong di komentar gini. Ya, apa bedanya artis sama kita? Kita juga sama. Punya hati, artis juga punya hati. Mereka dan kita juga pernah sakit hati. Oleh karena itu jangan kita seenaknya berbicara ya. Kita itu harus benar-benar menjaga hati. Ingat, sama manusia harusnya membahagiakan, bukan memberikan kesakitan. Oke, sahabat netizen, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk bantu channel ini dengan cara like dan share videonya, serta subscribe channel Adam History. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.